Bab 354. Dipermalukan. Terutama Yenny Wang merasakan hal yang sama. Detik ini, ia tiba-tiba ingin menangis. Untuk pertama kalinya ia merasakan seseorang bisa mengerti perasaannya. Yumi Qin yang berdiri di samping Jerry Yang, kedua netranya yang seperti mutiara dan penuh kekaguman. Pria ini adalah kakak iparku. Krisnaldi Tang dan Selasu bahkan lebih malu, merasa semua orang memandang mereka dengan tatapan mengejek. Ambil dan minta maaf. Mata tajam Jerry yang kembali mendarat ke arah Krisnaldi Tang. Cepat ambil dan minta maaf. Apakah kamu benar-benar berpikir dirimu sangat hebat hanya karena memiliki sedikit uang? Aku punya kekayaan puluhan miliar, apakah aku sombong sepertimu? Orang kaya apa? Aku lihat kamu ini hanya ingin pamer, mengenakan Armani palsu, bahkan arloji milikmu adalah produk imitasi berkualitas tinggi. Para penonton di sekitar juga tidak tahan melihat kelakuannya, mereka semua mulai menunjuk dan membicara tentang Krisnaldi Tang. Wajah Krisnaldi Tang penuh kepanikan, orang yang bisa datang ke kota Tianfu untuk berbelanja, siapapun dari mereka yang bukan orang kaya. Ia baru saja membuka mulut di awal, ia mengarang semua kebohongan. Sekarang bahkan pakaiannya dianggap palsu, namun ia tidak berani melontarkan apapun. Maaf. Krisnaldi Tang buru-buru mengambil kartunya, menyerahkannya kepada Yenny Wang, menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Sekarang, ia hanya ingin segera membayar vas porselen yang dijatuhkan Selasu dan pergi. Wajah Selasu penuh dengan rasa malu dan marah, ia menggertakkan giginya dan menatap ke arah Jerry Yang dan berujar, dasar kamu orang miskin, hak kamu dari mana mendidik suamiku? Apakah kamu tahu siapa suamiku? Ia adalah wakil manajer umum Dahe Corp, dengan gaji tahunan beberapa juta kue RMB dan kekayaan keluarga miliaran. Ia akan membeli apapun yang aku inginkan. Dan kamu, Yumi Qin, kamu benar-benar buruk dalam memilih kekasih, ternyata mencari orang miskin seperti ini menjadi kekasih. Selama kamu hidup, kamu ditakdirkan diinjak-injak di bawah kakiku. Jika kamu ingin melewatiku, selama ini tidak ada harapan apapun. Uang suamiku hanya sebagian kecil. Jika memberi kepada kalian, sekalipun bekerja juga tidak bisa mendapatkan sebanyak ini. Usai Selasu membicarakan Jerry Yang, ia kembali menyindir Yumi Qin lagi. Namun Jerry Yang dan Yumi Qin justru tidak ada reaksi sama sekali, hanya saja sedikit kasihan menatap ke arah Selasu. Tuan, saldo Anda tidak cukup. Tepat Selasu tengah membual betapa kayanya Krisnaldi Tang, Yenny Wang tiba-tiba membawa kartu berjalan kemari, tatapannya sangat tidak berdaya. Bagaimana mungkin? Krisnaldi Tang langsung meledak, dan berujar dengan marah, aku masih memiliki 2 juta kue RMB di kartu aku, hanya vas porselen yang kusam, bagaimana mungkin saldo tidak mencukupi? Jika Anda yakin kartu Anda hanya memiliki 2 juta kue RMB, maka mohon maaf, saldo memang tidak cukup. Yenny Wang berujar dengan sopan, tidak karena pihak lain bertindak tidak sopan dan membawa perasaan tidak senang. Baru pada saat ini Krisnaldi Tang menyadari vas porselen yang dipecahkan oleh Selasu bernilai lebih dari 2 juta kue RMB. Ia tiba-tiba berubah sedikit panik, nada bicaranya berubah sedikit lembut, berapa harga vas porselen yang pecah itu? Ini adalah vas porselen biru putih dari kota Jingde. Di dinasti Ming dan Qing, dengan seharga 12,3 juta kue RMB. Ujar Yenny Wang. Berapa banyak yang kamu katakan? Krisnaldi Tang langsung melototkan kedua netranya. Di waktu bersamaan, rasa takut yang kuat menyebar ke sekujur tubuhnya. 12,3 juta kue RMB. Yenny Wang kembali berujar. Hong. Krisnaldi Tang hanya merasakan raungan di otaknya, dan langsung mematung. Awalnya ia mengira yang dihancurkan Selasu hanyalah vas porselen kusam, yang hanya seharga 1 atau 2 juta kue RMB. Ia mengertakkan gigi, masih mampu membelinya. Namun vas porselen yang pecah ini ternyata adalah barang antik, dan seharga 12,3 juta kue RMB. Di mana ia punya begitu banyak uang? Sayang, apakah kamu mengambil kartu yang salah?
Selasu masih belum menyadari keanehan Krisnaldi Tang, tiba-tiba seperti tersadar akan sesuatu, langsung mengambil kartu bank dari tangan Yenny Wang dan berujar dengan bangga, "Sayang, 2 juta kue RMB ini adalah uang jajan yang kamu siapkan untukku, kan? Apakah kamu melihatnya? Suamiku memberi uang saku jutaan kepadaku, bagaimana denganmu? Sepertinya masih belum pernah mendapat hadiah senilai lebih dari 1000 kue RMB, kan?" Selasu memandang sinis ke arah Yumikin dan berujar. Yumikin hanya merasa sedikit konyol, jelas-jelas wajah Krisnaldi Tang penuh ketakutan dan kekhawatiran, wanita bodoh ini masih pamer. "Apa yang sedang kamu tawakan?" Selasu menjadi marah karena malu dan bertanya kepada Yumikin. Yumikin tersenyum sinis dan berujar, "Apakah kartu ini adalah seluruh kekayaan milik keluarga kekasihmu? Atau uang jajan untukmu? Lebih baik kamu mengetahui situasi masalah dulu baru pamer. Kamu meremehkanku. Aku memberitahumu, keluarga suamiku memiliki kekayaan miliaran, hanya vas porselen pecah seharga 10 juta kue RMB, bagi suamiku hanyalah recehan kecil." Selasu berujar dengan marah, kemudian buru-buru mendesak dan berujar, "Sayang, mereka memandang kita rendah dan mengatakan 2 juta kue RMB di dalam kartu ini adalah seluruh kekayaan keluargamu. Bukankah ini sedang mempermalukan dirimu? Cepat keluarkan kartu utamamu, membayarkan vas porselen yang seharga 12 juta kue RMB ini dan mempermalukan mereka." Krisnaldi Tang tidak bicara, namun tiba-tiba berujar, "Beri aku kartunya." "Hah?" Selasu terlihat bingung, "Bukankah ini adalah uang jajan yang kamu berikan padaku? Aku suruh kamu berikan kartu kepadaku." Nada bicara Krisnaldi Tang terdengar jelas sedikit aneh. Selasu memutar bola matanya dan berujar dengan senang, "Sayang, jangan bilang 2 juta kue RMB ini terlalu sedikit, dan kamu ingin menukar ke kartu dengan jumlah yang lebih besar sebagai uang jajan untukku." Krisnaldi Tang tidak bicara, dan dengan paksa mengambil kembali kartu bank dari tangan Selasu. Selasu masih menunggu Krisnaldi Tang memberi kartu kepadanya, namun justru melihat Krisnaldi Tang menatap ke arah Yenny Wang dan berujar, "Penagihan utang harus menemukan orang yang tepat dan tidak melibatkan orang lain. Siapa yang merusak benda kalian, kalian mencari ia untuk mengganti. Mulai sekarang, wanita ini tidak ada hubungan denganku." Usai berujar, ia membalikkan tubuh hendak akan pergi. Yenny Wang mematung. Para penonton di sekitar juga mematung. Mimik wajah Selasu bahkan lebih mematung. "Aku justru ingin melihat, siapa yang berani mengganggu di wilayah keluarga Chen milikku." Pada saat ini, suara marah seseorang tiba-tiba terdengar, hanya melihat sosok muda jalan masuk ke dalam. Indra Chen yang bergegas kemari setelah mendengar kabar. Ia baru saja mendapat kabar Jerry yang datang ke kota Tianfu, pun langsung bergegas kemari. Tapi tidak menyangka, ternyata bertemu dengan masalah seperti ini. Tuan muda Chen." Krisnaldi Tang melihat sekilas langsung mengenali Indra Chen, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Sebagai penduduk asli kota Zhou, bagaimana mungkin ia tidak mengenal Indra Chen? Krisnaldi Tang. Pada saat ini, Selasu baru tersadar, bergegas ke depan Krisnaldi Tang, dan berteriak dengan marah, "Sebenarnya apa maksudmu?" Baru saja, ketika Krisnaldi Tang memberitahu Yenny Wang ia tidak ada hubungan dengan Selasu bahkan mengira dirinya salah dengar. Hingga Krisnaldi Tang benar-benar meninggalkannya pergi, ia baru tersadar dirinya tidak salah mendengar. Terutama di depan Yumikin, ditinggalkan oleh Krisnaldi Tang di depan umum, ia merasa harga dirinya seperti ditendang keras oleh Yumikin beberapa kali. "Pergilah." Krisnaldi Tang mendorong Selasu pergi, dan berujar dengan marah, "Dasar kamu wanita sialan, selalu memikirkan uangku. Berapa banyak uang yang aku miliki, apakah ada hubungannya denganmu? Kamu juga tidak melihat bagaimana dirimu, bahkan ingin aku memberimu 2 juta kue RMB sebagai uang jajan. Apakah kamu mengira aku adalah mesin ATM? Wanita matre sepertimu, apakah pantas aku mengeluarkan begitu banyak uang untukmu? Ngomong-ngomong, giok guanyin di lehermu, cincin berlian di tanganmu, dan gelang giok yang kamu hancurkan.
Semuanya adalah benda tiruan berkualitas tinggi yang aku minta seseorang membuatnya dan menghabiskan ratusan kue RMB saja. Bodoh sekali menghabiskan jutaan kue RMB untuk wanita sepertimu. Krisnaldi Tang tidak menunjukkan belas kasihan dan mengatakan yang sebenarnya di depan semua orang. Selasu mematung, terhuyung-huyung dan langsung terduduk di lantai. Pada saat ini, ia merasa dunianya runtuh. Bersambung.